Ya, shalom, selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Kita lanjutkan dari kitab Bilangan pasal 4. Bilangan pasal 4, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendili korban jemahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain grimisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus menggunakan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah di Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk
pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka, berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi, mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikian mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, kita mendalami bilangan pasal 4 dan kita tahu di bilangan pasal 3 kemarin kita melihat pencatatan suku Lewi yang di atas umur 1 bulan ke atas, dan ada jumlah yang sudah dicatat dengan baik karena suku Lewi dikhususkan dari 11 suku lainnya. Dan di bilangan 3 ayat 13 kemarin dikatakan Tuhan, sebab akulah yang punya semua anak sulung
Dan ini suku Lewi inilah yang menjadi kepunyaan Tuhan. Dan suku Lewi dikhususkan untuk mengerjakan apa yang ada di bait Allah ini, kemah suci ini. Dan suku Lewi yang tercatat sekarang kita melihat di pasal 4 yang dicatat sesuai dengan umur, yaitu 30 sampai 50 tahun, dan ini dikhususkan, ya, golongan ini yaitu golongan yang tersendiri dikhususkan untuk pekerjaan khusus di kemah pertemuan. Dan kemarin kita melihat di pasal 3 urutan kaumnya berdasarkan anak-anak Lewi, Gersom, Kehat, dan Merari. Tetapi di pasal 4 kita melihat pencatatan ini diurutkan mulai dari Kehat dulu. Kehat, Gersom, Merari. Dan ini menunjukkan urutan yang dicatat sesuai dengan job description-nya. Tugas yang akan dilakukan dari yang Maha Kudus dan alat-alat yang ada di kemah suci yang dikerjakan oleh kaumnya ini. Jadi Allah sekarang menyuruh Musa, Harun mencatat orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Dan kita melihat bahwa yang pertama suku Kehat yang dipakai Tuhan untuk mengatur, mengurus barang-barang Maha Kudus, yaitu barang-barang yang Maha Kudus ini bagiannya suku Kehat. Dan nanti kita melihat suku Gersom itu untuk mengangkat tenda-tenda, ya, tenda-tenda yang terlihat di ayat 25. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Ini bagiannya suku Gersom. Ya, ini suku Gersom. Dan nanti ada suku Merari, ini dia khusus mengangkat yang lebih berat lagi, yaitu papan-papan kemah suci, kayu lintang, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya. Dan ini di ayat 31, 32 ditunjukkan ini job desk-nya untuk suku kaum Merari untuk bagiannya yang sudah ditentukan Tuhan, disampaikan oleh Musa dan Harun. Dari 3 kaum ini, anak-anak Lewi, kita melihat job desk yang diberikan Tuhan secara khusus, beda-beda, masing-masing ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan yang kedua, dari pencatatan ini kita melihat bagaimana Allah memanage kemah pertemuan dan Allah mengatur SDM-nya sesuai dengan kaumnya, orang-orang Lewi, dan sesuai dengan umur yang ditentukan Tuhan 30 sampai 50 tahun, yaitu mereka ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya. Dan kita melihat ada satu peraturan yang dikhususkan oleh orang Kehat, kaum Kehat, di mana Gersom dengan Merari tidak ada sanksi yang berat seperti orang-orang Kehat. Ya, kita melihat di ayat yang ke-15, setelah Harun dan anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang yang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Dan di ayat yang ke-17, firman Tuhan pada Musa dan Harun 18, perhatikan supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah, binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Yaitu inilah yang harus
kamu lakukan, yaitu menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang-barang yang harus diangkat. Ayat 20, tapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati. Ini sanksi yang diberikan kaum kehat untuk mereka mengerjakan sesuai aturan yang dilakukannya. Sanksinya binasa dan mati. Tapi kaum Gerson dengan Merari tidak diberi sanksi ini. Mengapa? Mereka berbeda. Kalau kita lihat apa yang ada teks ini, kaum kehat ini mengangkat yaitu barang-barang yang maha kudus. Ya, barang-barang yang maha kudus yang ada di kemah pertemuan. Kita melihat kemah pertemuan itu hadirat Allah ada, dan bagaimana mereka harus menghormati kemuliaan Allah dan tidak bisa dilihat apalagi disentuh, karena begitu mulianya Allah yang hadir di kemah pertemuan. Ini satu gambaran bagaimana Allah bisa hadir di kemah pertemuan dengan muliaannya, dan ini tipe yang harus dihormati di kemah pertemuan pada waktu itu. Tapi kita melihat ada antitipenya, karena kasih Allah yang begitu besar ini dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya Yesus hadir di dunia ini. Kemuliaan Allah boleh bisa dilihat, diraba. Yesus bisa dijumpai secara fisik oleh manusia, karena kemuliaan Allah ini. Yesus hadir di dunia ini, mengosongkan dirinya tidak dalam rupa Allah tapi dalam rupa manusia untuk berkomunikasi dengan manusia. Di dalam Yesus Kristus kita bisa berjumpa dengan Allah, dan ini yang ada di kemah pertemuan itu. Jadi kita bisa melihat jumlah yang dicatat di sini, orang-orang kehat ini 2.750, padahal semuanya orang kehat yang umur 1 bulan ke atas 8.600, Gersom 2.630, totalnya ada 7.500, dan Merari 3.200, totalnya ada 6.200 yang khusus mengerjakan apa yang ada di kemah pertemuan. Ternyata lebih sedikit. Nah, apa yang terlihat dari jumlah dan pencatatan ini? Saudara, dari 12 suku ada satu yang dikhususkan untuk Allah, yaitu mengatur kemah suci. Dari sekian banyak jumlah orang yang ada di Lewi ini 22.000, hanya 8.580 yang mengerjakan yang ada di kemah pertemuan itu. Pada waktu kemah ini diangkut berangkat, maka mereka yang mengerjakan secara khusus pekerjaan yang ada di kemah pertemuan ini menunjukkan bahwa orang Lewi yang dikhususkan untuk kemah pertemuan semakin sedikit. Dan inilah gambaran dari hamba-hamba Tuhan masa kini, bahwa banyak tuaian tapi pekerjanya sedikit, semakin sedikit dari sekian banyak orang yang percaya Yesus, tapi yang mau melayani secara khusus di kemah pertemuan itu, di rumah Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, semakin sedikit. Dan ini yang perlu jadi pelajaran bagi kita. Melayani Tuhan itu mulia. Melayani Tuhan itu ada job desk yang khusus, dan ada aturan yang khusus yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita melihat mengapa ada umur 30 sampai 50 tahun. Ya, inilah yang dibiasakan di dalam orang-orang Israel, dan
Daud sudah mempersiapkan umur 25 itu bagian orang-orang yang belajar, dan ini ditunjukkan di 1 Timotius pasal 3 bahwa orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan jangan orang-orang yang baru bertobat, tapi orang-orang yang sudah belajar. Ya, salah satunya ya belajar sekolah teologi, sekolah Alkitab, persiapan itu, dan saatnya kalau dia sudah tepat waktu, dia bisa melayani dengan baik. Jangan asal-asalan melayani, tetapi kita diberi kesempatan untuk belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kesulitan orang ada dua di dalam hidup ini, yaitu dia tidak mengenal identitasnya, siapakah saya, dan yang kedua, apa fungsi saya dalam hidup ini, apa yang harus dikerjakan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Dua ini tidak jelas, tapi dari Bilangan pasal 4 kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil, memiliki orang Lewi. Dari sekian banyak orang Lewi ada kaum Kehat, Gersom, Merari diberi tugas secara khusus mengatur kemah pertemuan, ada barang yang maha kudus. Maka kita tahu sekarang amanat teksnya, Allah mengatur tugas orang Lewi sesuai umur dengan detail, aturannya jelas supaya bertanggung jawab apa yang dikerjakan pada Tuhan. Maka kalau dua hal ini kita tahu, siapa saya, apa jabatan saya, apa pekerjaan yang Tuhan berikan untuk saya, ya saya akan lakukan dengan tanggung jawab. Dan apakah saudara saya bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan? Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau pujikan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan katakan yang terutama di dalam hidup ini,
terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dan kesempatan untuk melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga maupun juga di dalam pekerjaan. Biarlah kita mau bertanggung jawab supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersyukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepadaku untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan bagian di dalam rencana agung Tuhan yang mulia. Tuhan, aku mau supaya hidupku Tuhan boleh menghidupi dan terus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, atas peran yang Tuhan sudah percayakan, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam semua aspek hidup, supaya aku boleh menyenangkan hati Tuhan dan melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, Kau berkati, Kau terus pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur.